Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Pelaksana Harian Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Insinyur Haji Abdurrahim Nanda MT IPM. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris LP3 AIK, yang kami hormati Direktur dan Sekretaris Ma'had Albir, yang kami hormati Direktur PUTM atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Dekan 4 Se-Universitas Muhammadiyah Makassar, serta panitia pelaksana dan seluruh peserta yang berbahagia. Baiklah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, tak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih sempat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pelatihan Mubalik Hijrah Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya, salawat serta salam kepada Habibana wa Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah menjadi contoh bagi kita bagaimana dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang sebenarnya. Ya, baiklah, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh peserta pelatihan Mubalik Hijrah Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita pada kesempatan hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kakanda Muakmal, dan kepada Kakanda dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara kedua, laporan panitia pelaksana pelatihan mubalik hijrah oleh Dr. Ferdinand MPDI Hafizahullah Ta'ala, dan kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi sirhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, dalam hal ini diwakil oleh Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Insinyur Rahim Danda MT. Yang saya hormati Direktur Mahat Albir beserta Sekretaris. Yang saya hormati Bapak Direktur PUT dan dalam hal ini Wakil Direktur PUT. Yang saya hormati Ketua LP3IK beserta jajarannya. Saya hormati Bapak Wakil Dekan 4 Seunisme Makassar. Saya hormati tim steering dan panitia pelaksana, dan yang saya hormati seluruh peserta Mubalik Hijrah Universitas Muhammadiyah Makassar. Syukur alhamdulillah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berada di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pelatihan Mubalik Hijrah Universitas Muhammadiyah Makassar yang insyaallah akan berlangsung selama 2 hari. Semoga Allah senantiasa meridai kegiatan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Salam beserta salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama yang kami ingin laporkan sebagai panitia pelaksana berkaitan dengan kondisi peserta Mubalik Hijrah Universitas Muhammadiyah Makassar
alhamdulillah ya menjadi peserta Mubalik Hijrah pada uh, kesempatan ini, yaitu dari pendidikan ulama tarji pendidikan ulama tarji sebanyak 74 orang, dari Mahat Albir 20 orang, dari Sospol 10 orang, Pertanian 10 orang, Fakultas Agama Islam 10 orang, FKIP 9 orang, Teknik 2 orang. Jumlah keseluruhan peserta 146 orang. Selanjutnya yang kami ingin laporkan kepada Bapak Pimpinan, insya Allah yang menjadi peserta ini akan nantinya bertugas sebagai mubalik hijrah yang akan ditempatkan beberapa daerah yang tentunya menjadi penempatan seperti tahun-tahun yang lalu, dan tentunya juga ada juga daerah yang baru. Dan tentunya penempatannya itu ada hampir seluruh daerah yang ada di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Barat, di Sulawesi Utara, Manado, di Kalimantan Utara, yaitu di Kabupaten Nunukan, Sebatik, atau di Tapal Batas, perbatasan Malaysia Indonesia, dan di Manggarais. Itu data yang kami yang insya Allah akan ditempati untuk mubalik yang nantinya telah mengikuti pelatihan mubalik hijrah selama 2 hari. Bapak pimpinan yang kami hormati beserta para peserta sekalian yang berbahagia, inilah laporan yang kami bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia. Dan terakhir kami sampaikan bahwa insya Allah sebentar juga ada pemateri kita dari PP, yaitu Profesor Dr. Khairuddin Basori lewat Zoom. Jadi ada pemateri kita juga yang kita undang dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikianlah laporan kami dari panitia pelaksana. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal yang menjadi kekurangan kami, mohon kiranya dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan oleh LP3 AIK Unismu Makassar oleh Bapak Al-Ustadz Detrandes Haji Samhi Muawan Jamal MAG Hafizahullah Ta'ala, dan kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya hormati Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1. Ya memang sudah pantas itu mewakili, harusnya itu beliau ini tidak diwakili sebenarnya. Karena beliau ini yang seharusnya itu beliau yang sudah jadi rektor sebenarnya. Cuma karena sesuatu dan lain hal, itulah. Kalau dicerita semua di sini bisa jadi materi dua materi gitu ya. Jadi tanya aja langsung gitu ya. Ya mudah-mudahan periode akan datang, insya Allah
kita doakan semua supaya beliau bisa benar-benar sudah jadi rektor dan dilantik itu insya Allah. Amin, amin. Bilang amin segera, amin. Lagi amin. Amin. Nah, gitu dong. Mendoakan orang itu tidak boleh apa? Setengah-setengah gitu ya. Ya, doakan orang. Ya tadi disebut, mungkin Ananda sekalian belum banyak kenal saya. Saya Samhi Muawan Jamal. Ya. Ketua LP3IK. Sudah pernah sama beliau menjabat menjadi wakil rektor, tapi belum pernah jadi rektor. Tapi saya tidak mau jadi rektor karena sudah terlambat. Nah, adik-adik saya apalagi sudah ada beliau ini, biarlah ya diurus oleh orang-orang yang memang ya berkompeten itu ya. Kita ini umur saya sudah 60-an, jadi sudahlah kasih ya 50-an. Belum ada 50. Oh ada Mi, ya. Yang pasti belum ada 60. Nanda sekalian, di LP3IK ini tadi disampaikan ini luar biasa, ini peserta mubalik hijrah gitu ya. Saya tidak terlalu khawatir Ananda sekalian untuk menjadi mubalik hijrah. Jujur, kenapa? Karena DPUT, Mahat, apalagi dari fakultas ini orang-orang yang saya yakin memiliki kompetensi yang sangat luar biasa. Tetapi dari segi materi, karena orang yang mau bicara itu menjadi mubalik itu pasti sesuatu yang kita ketahui. Mana mungkin kita mau bicara kalau kita tidak tahu. Karena itu perbanyaklah pengetahuan. Nah, kadang problem yang dihadapi di sana, karena kita ini di sana menjadi mubalik bukan hanya bicara tentang Islam. Dan alhamdulillah ini ada putri ya, ada perempuan berapa? 11 orang. 1, 2, 3, 4, 8. Yang 8 orang yang hadir gitu. Tetapi ingat, kita bukan hanya bicara tentang Islam, tetapi ada misi juga yang kita bawa adalah Muhammadiyah. Ini ingat. Islam straight Muhammadiyah. Ini. Ya silahkan nanti yang pemateri gitu yang jabarkan lebih jauh tentang bagaimana, karena ketika kita dan saya, pesan saya itu saja, hati-hati di dalam berdakwah sebagai mubalik di masyarakat. Jangan sampai hanya persoalan-persoalan kecil Anda ngotot karena sudah didoktrin di sini diajari tentang putusan tarji, sudah dikaji begitu mendalam sehingga yang tidak sesuai dengan itu Anda ngotot. Saya kalau pesan saya ya sudahlah. Kalau masyarakat itu mereka seperti itu ya sudah. Di Jeneponto pernah dulu berdebat orang tentang tarawih. Tentang tarawih ini. Maaf ini berbahasa Makassar. Nah kadang kau dianalogikan itu tentang orang menanam. Kau menanam cuma 8 rakaat. Tambah-tambah sedikit 11 rakaat. Ini 20 rakaat. Kalau kamu menanam 11 liter dengan 20 liter, mana banyak yang hasilnya? Tentu banyak yang 20. Orang Muhammadiyah di sana Jeneponto bilang, belum tentu. Biar lagi 11 liter, tapi kalau cara menanamnya bagus, sesuai dengan tuntunan, hasilnya bisa lebih banyak daripada 20 liter, tapi tidak sesuai dengan tuntunan.
pertanian, ahlinya Pak Nurdi, Bapak, tidak sesuai dengan aturan pertanian, maka bisa dimakan hama, berdempet-dempetan, tidak aturan, akhirnya dia tumbuh, tidak banyak hasilnya. Karena sudah begitu akhirnya si Baji. Nah, si Baji, untung baku pukul ji, tidak baku parahi. Nah ini. Jadi ini yang saya mau pesankan kepada anandaku sekalian, ya berhati-hatilah gitu ya. Karena kita ini membawa Muhammadiyah walaupun kita berbeda, itulah. Inilah perlunya mungkin juga materi, sebenarnya juga ada materi nanti juga menjadi ke depan. Bagaimana pemahaman dalam Islam gitu ya, atau teologi dalam Islam. Ketika kita memahami persoalan-persoalan teologi dalam Islam dan paham semua itu, maka kita menjadi arif menghadapi seluruh persoalan. Nah, yang pasti bahwa kalau persoalan lain agama saja bisa diajak rukun, apalagi sesama muslim, apalagi di daerah-daerah ini bersebaran. Bukan hanya orang Muhammadiyah yang kalian mau hadapi, banyak juga orang NU ya yang sangat ngotot itu. Ya, selamat kepada Ananda sekalian, siapkan mental, siapkan ilmu kalian, pengetahuan kalian semua, mental kalian, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bersabar menghadapi persoalan-persoalan dalam masyarakat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara kegiatan pelatihan Mubalik Hijrah Universitas Muhammadiyah Makassar oleh Bapak Pelaksana Harian Rektor Dr. Insinyur Haji Abdurrahim Nanda MT IPM Hafizahullahu Ta'ala fa'alaihi faliyatafaddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ketua LP3 AIK yang kami hormati, kami cintai, boleh juga dibilang kami sayangi ya. Ini kakanda saya ini pintar sekali menggoda ini orangnya. Bapak Direktur Ma'had sekaligus Wadir Pendidikan Ulama Tarji yang kami hormati, orang tua kita Ustadz HM Ali Hakka, beliau sudah banyak sekali tempat berkiprahnya di Muhammadiyah ya. Alhamdulillah sempat bersama kita pada kesempatan hari ini baik sebagai pembina, steering maupun selaku elemen dari LP3 AIK. Bapak Ibu para wakil dekan 4,
Kemudian Pak Sekretaris juga ada. Banyak sekretarisnya ini di bawah ini. Ananda sekalian yang berbahagia, calon peserta mubalik hijrah. Ya. Jadi mubalik itu manusianya ya yang bertablik. Ini tidak enak juga ini. Seperti tidak keluar suaranya. Dipengaruhi kemarin karena peserta dari majelis kemarin ada beberapa yang positif di balai sidang. Dan itu satu forum dengan saya. Tapi saya sudah tes, tidak apa-apa ya. Baik ananda sekalian, selaku mubalik, satu hal yang perlu dipahami bahwa bertablik itu adalah perintah Allah ya, sekaligus tugas kerisalahan. Dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, surah Al-Ma'idah ayat 67, gampang dihafal tuh 567. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, kata Allah kepada nabinya, balik, ini jelas sekali ya, fi'il amar ya, balik ma unzila ilaik, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu. Jadi itu perintah. Fa illam taf'al, kalau kamu tidak lakukan itu, ini Nabi dibilangi sama Allah begitu, fama ballagta risalatah, maka kamu tidak menyampaikan tugas kerisalahan yang diberikan kepadamu. Nah ini bagi mubalik tugasnya seperti itu. Kalau di dalam penataran mubalik sering kita sampaikan bahwa hierarki tugas kerisalahan itu sampai kepada mubalik ya. Hierarki ke-6 selama ini kita sebut Ustaz ya. Jadi Allah mengutus Rasul untuk bertablik. Sesudah Rasul meninggal, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Ya. Kemudian sesudah Khulafaur Rasyidin meninggal semua, dilanjutkan oleh tabi'in. Tabi'in sudah tidak ada, dilanjutkan oleh tabi'ut tabi'in. Lalu sesudah itu dilanjutkan oleh para ulama. Nah, di kita ulama sudah ada ya. Kalau tingkat Indonesia itu sudah ada ulama, tingkat Muhammadiyah sudah ada ulama, tingkat Unismu terutama di PUT dan Ma'had Albir sudah ada ulama. Yang tadi ya, nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama. Sudah punya hierarki yang kelima. Unismu sudah punya itu. Nah, kemudian dibawanya ya ini para mubalik. Jadi Anda sekalian itu Anda masuk dalam urutan hierarki ke-6 tugas kerisalahan. Kalau seperti Ustadz Mudir itu hierarki kelima tugas kerisalahan. Jadi ini bukan main-main, jadi walaupun namanya pelatihan mubalik, latihan untuk mubalik ya, bukan latihannya seperti pemanasan main sepak bola ya. Tapi memang latihannya benar-benar sama kalau training latihan sholat lail, tapi betul-betul sholat lail tuh. Nah, itu maksudnya. Latihan puasa, benar-benar puasa. Latihan sholat duha, benar-benar sholat duha begitu. Ini latihan mubalik, benar-benar juga akan menjadi mubalik insya Allah. Jadi itu tugas risalah, itu namanya mubalik. Jangan dipandang remeh
ya. Jadi kalau ada yang masuk di sini setengah-setengah, dipulkan niatnya. Jangan bilang berhenti karena sudah bagus mau bertablik ya. Itu yang pertama. Mubalik itu adalah pelanjut tugas kerisalahan. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi tujuan tablik? Ya, karena tugas kerisalahan Rasul, maka tugasnya adalah menyampaikan tugas Rasul. Apa tujuannya Rasul diutus? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Ini tugas pertama, tujuan pertama tablik itu ya. Yatlu alaihim ayatihi. Menyampaikan kepada umat tanda-tanda keagungan Allah. Jadi kalau mau menyampaikan tanda-tanda keagungan Allah, mubalik sendiri harus menjadi bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan kehadiran kita membawa tanda-tanda mengecilkan Allah dan Rasulnya begitu. Jadi jangan tampil menjadikan Nabi dan Allah dihina oleh umat. Itu yang paling dekat. Ya, nanti kita bicara tanda-tanda kebesaran Allah yang lain dalam penciptaannya. Yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Mensucikan umat. Jadi kalau mensucikan umat, mubaliknya juga duluan harus suci. Ya. Apa yang mau disucikan? Banyak kalau dalam Quran ya tentunya adalah hati pertama ya. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka dan seterusnya. Jadi tapi yang paling penting adalah mensucikan umat dari noda-noda iman, noda-noda tauhid. Karena itu inti dakwah yang pertama adalah membersihkan tauhid dari noda kemusyrikan. Jadi wa yuzakkihim, membersihkan umat dari noda-noda kemusyrikan. Mengapa? Karena hidup Islam yang benar ketika tauhidnya benar. Itu pangkalnya. Pangkal kehidupan yang benar adalah tauhid yang benar. Wa yuzakkihim. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sesudah itu diajarkanlah kepada umat kita itu Al-Qur'an, kitab dan hikmah. Kalau dalam ayat ini para mufassir menerjemahkan hikmah itu adalah sunnah Rasul, ya, sunnah makbulah. Atau apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi itu yang diajarkan kepada umat. Jangan ajarkan yang lain. Jadi sumber pengajaran kepada umat di dalam berdakwah itu adalah yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang pada kenyataannya sebelum bertablik mereka dalam keadaan dolal, dalam keadaan kesesatan. Nah, dikatakan berhasil tabliknya kalau sesudah dolal mereka menjadi muhtadin, ya, mereka menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi itu indikatornya dakwah berhasil ketika orang mendapat petunjuk. Nah, ini Al-Jumu'ah tadi yang kita baca Al-Jumu'ah ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, sesudah itu menjadi orang-orang muhtadin, meninggalkan kegelapan, ya, meninggalkan kesesatan. Ya, kalau mau tahu apa artinya tidak sesat, ya bertauhid yang benar. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mensyirikatkan Allah itu tandanya dia sesat dengan kesesatan yang jauh. Berarti kalau tauhidnya bersih, dia muhtadin, ya. Dia menjadi orang yang mendapat petunjuk. Logikanya dibalik-balik gitu, begitu ya. Jadi, nah itu Anda sekalian tujuan dakwah.
Nah, kemudian metode dakwanya, ya Quran juga mengajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, tadi ada kata hikmah di ayat yang dibahas pertama. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Tuhan, jalan Tuhanmu. Jadi ingat, yang diperintahkan atau jalan yang diperintahkan untuk diajak orang kepadanya itu adalah sabili rabbik, bukan sabilal gai. Jangan ajak orang ke jalan yang bukan jalan Tuhan, ya. Harus ke sabilar rusyd, ya, jalan yang lurus. Dalam Al-Quran memang itu kalau kata sabil itu memang imbang antara jalan menuju keburukan dan jalan menuju kebaikan. Makanya disebut sabil, lorong-lorong, ya, lorong-lorong kehidupan. Beda kalau sirat. Kalau sirat itu semua dipadu dengan kepada jalan yang baik. Jadi sirat itu sudah jalan menuju kepada kebaikan, kepada petunjuk. Cuma satu ayat dalam Al-Quran yang kata sirat disambung dengan kata jahannam, tapi itu di hari kemudian kelak. Tapi kalau di dunia semua siratal mustaqim, ya, dan seterusnya. Itu coba nanti mau balik kaji itu kalau tidak percaya, ya, supaya bisa lebih dipahami lagi, ya. Jadi lorong-lorong ini, sabil ini yang banyak harus diarahkan sampai kepada sirat, menuju siratal mustaqim. Bagaimana bisa? Bil hikmah. Berdakwah harus dengan hikmah. Nah, kalau hikmah menurut ayahanda kita, Kiai Haji Jamaluddin Amin, saya memang banyak mengambil referensi kajian beliau. Hikmah itu beda tadi kalau kitab awal hikmah, kitab dan hadis. Kalau ini sabili rabbika bil hikmah, menyampaikan, mengajak orang ke jalan Tuhan dengan hikmah itu yang dimaksud hikmah di sini adalah pemahaman. Jadi bukan lagi Quran dan hadis saja, tapi pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah yang menyebabkan seseorang bisa menyampaikan kebenaran kepada umat. Itu namanya hikmah. Karena itulah sebabnya maka dalam bahasa Indonesia hikmah itu terjemahnya adalah bijaksana. Orang bijaksana kalau pemahamannya tentang Quran dan Sunnah baik. Nah, itu tadi pesannya Bapak Ketua LP3 AIK. Sebetulnya garis tengahnya di situ adalah bijaklah dalam berdakwah, ya. Kalau tidak bijak, ya nanti bertengkarlah, kata Kak Muawan tadi. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Karena itu Quran mengajari kita tidak boleh taklid. Harus menyampaikan apa yang kita tahu. La takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Mengikuti saja tidak boleh, apalagi menyampaikan. Ya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada, karena sungguh telinga ini, mata ini, hati ini, ya, akan kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi itu memang dari sisi itu berat jadi mubalik. Tapi kalau itu bisa kita miliki, bisa kita tegakkan, bisa kita jalankan, insya Allah sebagai manusia yang tidak sempurna tentunya banyak kekurangannya, tapi dengan itu insya Allah sudah ada kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Sudah itu mau'izatil hasanah, ya, nasihat yang hasan, bukan mau'izatil adalah, bukan nasihat yang adil, ya, nasihat proporsi, tapi nasihat yang lebih tinggi dari adil. Mau'izat hasanah itu adalah nasihat yang memang mengapa dikatakan mau'izatil hasanah?
Karena orang yang memberi nasihat umumnya adalah orang yang punya makam ahsan, bukan sekedar punya makam adil. Maka disebut mau'izatil hasanah. Apalagi wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa harus berdebat, jadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan umat dengan cara yang ahsan. Lagi-lagi ahsan. Bukan debat, kalau debat kusir dibawanya adil. Kalau debat sepadan, nah itu debat adil. Tapi kalau debatnya Anda lebih dewasa dari lawan debat Anda, itu namanya jadilhum billati hiya ahsan. Berdebat dengan ahsan. Nah, jadilhum billati hiya ahsan. Jadi itu mubalik. Nah, terakhir pesan khusus kepada Nanda, karena Nanda membawa nama Muhammadiyah, maka ya jangan merusak nama Muhammadiyah begitu ya. Itu yang pertama, jangan merusak. Nah, kemudian jangan ngotot ya membawa apa yang Anda paham sendiri tanpa dikonfirmasi dengan ketentuan-ketentuan di Muhammadiyah. Ya. Jadi hal-hal yang sifatnya perdebatan tingkat tinggi dihindari saja kalau belum bisa mendudukkan persoalannya secara proporsi dengan baik. Mengapa saya pesankan begitu? Karena Ananda semua usianya ya usia energi yang tinggi, semakin ditantang semakin melawan. Nah, saya tahu itu karena saya pernah sama usianya dengan Anda ya. Dan Anda belum pernah sama usianya dengan saya kan sekarang. Artinya saya pernah muda, tapi Anda belum pernah tua. Ya, jadi itu diingatkan karena mau ke daerah, bijak-bijak membawa nama Muhammadiyah. Tengahan memang pakai tarji supaya enak menjelaskannya. Bahwa Anda melakukan suatu amalan sesuai dengan yang Anda pahami, itu boleh saja. Tapi jangan dipaksakan didakwakan ke masyarakat. Terutama hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Ya. Jadi kita dewasa sehingga nanti Anda pulang menjadi mubalik yang berwajah Muhammadiyah memang ya. Nanti akan terasa sendiri, oh begini ya kader-kadernya Muhammadiyah. Nah, tapi ini ya cukup tidak ragu sih karena ini PUT ya Ustaz. Kalau Albir sendiri selain yang PUT ada juga? Dari fakultas? Dari yang idat atau dari fakultas? Dari prodi? Oh dari prodi. Oh iya. Oh iya iya. Oh iya iya. Sudah ada belum? Ya, saya kira kelanjutannya seperti itu Ananda sekalian. Selaku pimpinan universitas tentunya penting untuk mengingatkan itu semua. Karena pesan-pesan dakwah yang Anda bawa inilah sebetulnya intinya promosi Unismu. Ya, bahasa mubalik hijrahnya itu adalah berdakwah sebetulnya. Ya, walaupun tentu tidak menafikan model-model dakwah yang lain atau model-model promosi yang lain. Ya, kalau kita promosinya adalah jalur dakwah seperti ini. Dan itu tidak sedikit pengaruhnya, terutama kepada trust ya, kepada Unismu, kepercayaan umat kepada Unismu, dan itu penting. Terakhir setelah kembali ke sini, kalau Anda janjikan orang di daerah masuk di Unismu, mereka pasti mencari Anda setelah tiba di sini. Maka kita jadi uswah setelah pulang dari daerah, tunjukkan kepada mereka bahwa memang kita layak jadi uswah begitu ya. Uswah hasanah bagi mereka. Ya. Terima kasih saya kira atas inisiatif LP3 AIK beserta seluruh tim panitia di dalam penyelenggaraan Mubalik Hijrah ini. Sebetulnya kalau mubalik jangan menjelang Ramadan baru beraktivitas. Harus ini namanya mubalik siap ceramah.
bukan siap bertablik. Tapi daripada tidak ada sama sekali, saya kira ini lebih dari cukup juga. Daripada nanti malam pertama Ramadan langsung diterjunkan, tidak ada pembekalan sedikit pun. Nah, ini mah ya. Ya, dan saya kira karena mahasiswa PUT pembekalannya sudah setiap hari ya. Sisa dimantapkan itu. Kalau saya pesannya adalah baca Manhaj Muhammadiyah. Ada 2 buku wajib Anda baca sebagai mubalik tengahan. Manhaj Muhammadiyah dan Manhaj Tarji Muhammadiyah. Kalau itu Anda baca, insya Allah dewasa dalam bertablik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka sendiri tuh. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Ananda sekalian, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan hati dan pikiran kita dan insya Allah menjadi mubalik yang benar-benar menyampaikan risalah Al-Quran dan Sunnah, risalah kenabian, sehingga kita diakui oleh Nabi nanti menjadi para pewaris-pewarisnya insya Allah. Itu harapan akhir kita. Ya. Kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali mau, kalau Prof biasanya banyak kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mau balik jangan biasakan menjawab salam dengan tepuk tangan. Sudah pergi jawab baru tepuk tangan kalau mau. Ya. Itulah tadi acara pembukaan pelatihan Mubalik Hijrah Universitas Muhammadiyah Makassar yang sempat berlangsung pada kesempatan hari ini. Dan mari kita tutup acara pembukaan kita dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan mayyuridillahu bihi khair yufaqqihu fiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.